الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الخيرات والبركات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه ila akhiri. Hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tahadus bi nikmah pada Ahad pagi hari ini bertepatan dengan 2 Maret 2025 2 Ramadan 1446 Hijriah. Allah masih berikan kepada kita kekuatan iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat, langkah dan rangkaian amaliyah ibadah kita dan terlebih dari bulan suci Ramadan senantiasa diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan jasmani kita, Allah kuatkan iman Islam kita, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita, dan tentunya salah satu harapannya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita dilanjutkan dengan ta'lim. Mari kita dengarkan, kita simak. Tentunya mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, untuk Ahad pagi ini tidak ada sarapan pagi. Yang ada buka bersama. Nanti sore ya buka. Sarapannya sore, makan sore. Sarapan paginya diganti menjadi makan saat buka di masjid nanti ada. Insyaallah hari ini warga jamaah Cimone Permai dari RT akan memberikan takjil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada waktu silakan datang. Ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawih. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum tausiah, marilah kita kirimkan Fatihah. Mungkin ada yang terlewat, kita doakan terutama kepada orang tua, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan para almarhum, almarhumah, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang masih sehat, masih hidup, senantiasa dan dalam lindungan dan penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan kita doakan terutama kepada para perintis, pendiri, pengurus yayasan, pengurus DKM, jamaah kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Ya. Kita doakan juga semoga almarhum para almarhumah senantiasa amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal jariahnya tidak pernah terputus, amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabur, amal jariahnya diterima dan terus mengalir sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk tausiah pada pagi hari ini, karena guru kita tidak hadir, tidak ada informasi, dan untuk badal pada hari ini akan disampaikan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rum MM. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa akses internet sebetulnya. Ada yang bawa handphone? Silakan kalau sholat, bukan sholat ya. Kalau setelah sholat mau tadarus, mau zikir, silakan kalau ada fasilitas internet digunakan. Ada passwordnya, insya Allah ada Al-Baqarah 123. Jadi supaya jamaahnya nambah gitu ya. Daripada di rumah, mending kita tadarus. Dan insyaallah kegiatan kita di bulan Ramadan pertama adalah buka bersama, ditanjutkan dengan nanti ada pesantren Ramadan, ditambahkan juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah mana Haji Hendra nih? Pak Haji Hendra, zakat fitrah sebenarnya berapa sekarang? 47.000 ya. Boleh pakai beras maupun pakai uang ya. Silakan. Kalau mau beli beras silakan, nanti kita fasilitasi mungkin ya. Ada yang mungkin dulu ambil yang pakai beras silakan. Edarannya sudah keluar dari Basnas 47.000 rupiah. Dan kita doakan masjid kita juga sedang membangun, belum selesai. Dan bapak-bapak ibu-ibu, mumpung di musim Ramadan, masjid kita sedang pembangunan lantai 2 sudah dikerjakan. Maju daya ya, granit ya, apa? Langit-langit, plafon. Dan juga kita akan pemagaran masjid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita banyak kebutuhan sebetulnya masjid kita. Insya Allah bapak ibu semua menjadi donatur. Ya, insya Allah bapak-bapak yang hadir pada hari Minggu pagi ini yang hadir menjadi donatur, rezekinya banyak, berlimpah ruah gitu ya. Dan sehingga bisa menyelesaikan masjid ini kita bersama-sama. Pagar belum selesai, pagar belakang, pagar samping, pagar depan, termasuk masjid kita akan lakukan penyelesaiannya supaya bisa selesai. Doakan panitia pada Masjid Istiadi beserta tim Maju Budaya ya, yang terus mempelopori, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo mari kita sama-sama untuk bahu-bahu berjibaku untuk menyelesaikan masjid ini. Jangan sampai pelafonnya sampai 2 tahun belum terbuka nih. Poinnya supaya bisa terbuka. Sehingga surat Idul Adha mudah-mudahan lantai 2 bisa digunakan. Kalau yang nggak kuat bisa naik nanjak, kita siapkan kursi roda. Bu, ada yang masih kuat? Ada yang nggak kuat naik tangga? Kita sediakan kursi roda 2. Ya. Kalau butuh bantuan tenaga, insya Allah ada. Ya, kursi roda sudah ada, wifi akses internet sudah ada, apalagi yang kurang coba AC sudah ada. Silakan dinikmati, kita bareng-bareng kita makmurkan masjid ini. Karena dengan memakmurkan ini tentunya insya Allah penyakit-penyakit juga akan hilang. Kata Rasulullah, innallaha anzala rahmatan minas sama' ala ahli al-ardi sarafa ala ummari masajid. Allah menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi. Allah akan memalingkan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari berbagai penyakit ya, sehingga kita sehat walafiat. Amin. Mari kita simak tausiah yang disampaikan Haji Rum. Mudah-mudahan tambah keimanan kita, meningkatkan rasa keilmuan kita kepada Haji Rum pada
tafadhal mas'ul. Jamaah Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita dapat hadir di sini, dan lebih-lebih lagi kita bersyukur kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah mulai melakukan puasa Ramadan ini selama 2 hari. Kita berharap mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, sehat walafiat sampai dengan selesainya bulan Ramadan ini, insya Allah. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukminin yang dirahmati Allah, tadi Imam Pak Ustadz Salahuddin sudah menyampaikan sebuah ayat yang menarik yang menjadi pertanyaan dasar bagi kita, yaitu kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan. Ada barangkali jamaah yang bisa menjawab kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini sederhana tapi menggelitik, kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Ada yang tahu? Baik, jadi jawabannya tetap ada di Al-Quran dan tadi yang dibacakan oleh Ustaz Salahuddin, yaitu Al-Baqarah 185. Mari kita simak bersama-sama. Al-Baqarah 185 itu bunyinya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra wal yasumhu wa man kana maridatan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walid tukmilul iddata wa tukabbirullaha ala hadakum wa la'allakum tashkurun. Intinya adalah tadi yang di awal, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi jawabannya kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan, karena bulan ini bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jadi ada kata Al-Qurannya turunnya bulan Rajab, kita puasanya insya Allah di dalam bulan Rajab. Kalau kita Al-Qurannya turun di bulan Muharram, kita puasanya di bulan Muharram. Itu jawabannya. Jadi kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Karena itu bulan turunnya Al-Quran. Nah ini disebutkan di dalam Al-Baqarah 185 ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah intinya apa Al-Quran itu? Pertama adalah sebagai hudan atau petunjuk. Yang kedua adalah bayinat, keterangan-keterangan yang rinci dari petunjuk itu. Dan yang ketiga adalah Al-Furqan, pembeda dari
yang hak dan yang batil, yang haram dan halal itu ada rinciannya di dalam Al-Quran. Makanya kita dianjurkan dan diwajibkan kita senantiasa membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, karena di sini intinya sebetulnya. Jadi puasa itu menghantarkan kita untuk membaca, mendalami Al-Quran. Nah, mari kita renungkan kita selama ini ketika bulan Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran sejauh mana. Jadi pahala mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, kalau hanya membaca saja cuma sepertiga pahalanya. Tapi kalau pemahaman itu disertai, membaca itu disertai dengan pemahaman, pemahamannya itu kalau bagus sih ada gurunya, tapi kalau nggak ada guru sama Mbak Google, sama WhatsApp atau yang lain-lain, itu guru kita, boleh petunjuknya dari itu. Dan yang itu sepertiga lagi dapat kalau kita mendalami. Sepertiganya lagi adalah kalau kita mentadaburi, melaksanakan, mengimplementasikan dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi itu sepertiga. Jadi kalau kita selama ini coba membaca boleh, tidak ada masalah. Sepertiga saja pahalanya. Jadi itu maka kita dianjurkan untuk meningkatkan terus amalan kita di dalam bulan Ramadan supaya kita meningkat puasanya. Tidak hanya sekedar membaca saja, membaca sepertiga saja pahalanya. Itu rinciannya begitu. Maka dituntut kita selalu Al-Quran itu menjadi tumpuan kita untuk bulan Ramadan. Nah, seringkali jemaah kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu bosan dan lama-lama bisa ngantuk. Apa kiatnya supaya kita menjaga tidak ngantuk? Kalau kita sudah ngantuk membaca Al-Quran, membacanya sambil berdiri. Jadi Allah itu sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Ternyata ada ilmu yang menelusuri kenapa kita kalau berdiri tidak ngantuk. Karena otot-otot di kaki kita, di betis, itu akan mengirim sinyal-sinyal ke otak kita yang tadinya mengajak ngantuk, itu tidak ngantuk. Kalau masih ngantuk juga, bacalah sambil berjalan, pelan-pelan berjalan. Jadi sambil membaca Al-Quran berjalan tak apa-apa. Coba nanti praktekkan. Ya. Jadi kalau udah ngantuk, ibu-ibu misalnya udah mulai ngantuk, silakan sambil berdiri bacanya. Hanya agak repot karena Al-Qurannya agak besar, biasanya itu di situ kendalanya. Tapi itu dianjurkan untuk berdiri ya, supaya kita lancar membaca, supaya tambah bacaannya. Hari ini 2 lembar, besok menjadi 3 lembar dan seterusnya. Jadi itu kiatnya adalah demikian. Baik, itu adalah sebagai mukadimah karena kita masih di dalam bulan Ramadan. Berikutnya saya akan menyampaikan materi tentang kenapa harus istiqomah terhadap majelis ilmu. Jadi ini jawabannya juga ada di dalam Al-Quran ya. Jadi kita dianjurkan untuk selalu istiqomah dalam beribadah, termasuk kita istiqomah dalam mencari ilmu. Maka majelis-majelis seperti ini adalah menjadi penting. Ini adalah majelis ilmu, dan Allah sudah memberikan panduan bahwa di majelis-majelis ini adalah sesungguhnya taman-taman surga. Sudah diingatkan, maka kita jangan bosan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini. Di mana saja dikejar ya, kalau kita mampu ada jamaah yang di sini yang aktif ke Masjid At-Taqwa di Kalakuni, nggak apa-apa, dikejar itu karena ingin istiqomah terhadap majelis ilmu. Landasannya di mana? Jamaah Al-Quran juga, yaitu mari kita bersama-sama melihat di Al-Hajj, surah Al-Hajj, surah 22 ayat 78. Mari kita lihat, silakan dibuka. Kalau jamaah ada yang membawa HP, silakan dibuka. Al-Hajj surah ke-22 ayat 78. Mari kita lihat apa isinya 78 itu. Ini panjang kalau dibaca, waktunya nanti tidak mencukupi. Artinya saja saya sampaikan. Jadi saya ulangi, Al-Hajj surah 22 ayat 78.
dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dan sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini intinya. Pertama kita kenapa kita harus istiqomah terhadap majelis ilmu, karena kita sudah terpilih oleh Allah dan sudah dicatat bahwa kita harus mengikuti nenek moyang kita Ibrahim yang telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Kita sudah dinamakan orang muslim sejak dahulu. Ya, zaman Nabi Adam itu sudah dinamakan kita muslim. Jadi sesungguhnya itu kenapa kita tetap istiqomah terhadap majelis ilmu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus istiqomah? Lihat surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk surat 67 ayat 10. Mari kita lihat surat Al-Mulk 67 ayat 10. Ayat 10 itu adalah singkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lam kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Hadirin sama Masjid Baitul Mukminin rahimahullah. Jadi kenapa kita harus istiqomah terhadap majelis ilmu? Karena supaya jangan timbul penyesalan. Jadi ini adalah penyesalan orang musyrik yang sudah masuk neraka. Dia teringat, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi ini penyesalan. Jadi sampai ke neraka penyesalannya, bahwa kita melalaikan majelis ilmu itu seperti itu. Masih ada juga Al-Quran, kita lihat berikutnya adalah surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 68. Kita lihat surah Al-Kahfi 68. Oke. Al-Kahfi, maaf, surah 18. Al-Kahfi ayatnya berapa? 68. Mari kita lihat 68. Singkat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ini adalah dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika beliau membersamai Nabi Musa, diutus oleh Allah untuk menguji Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa terus bertanya-tanya terus, jawabannya adalah bagaimana engkau akan dapat bersabar. Jadi karena tidak sabar tanya-tanya terus, itu maka ternyata sabar itu dasarnya harus kita tahu ilmunya. Jadi, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi diingatkan, kan dikisahkan Nabi Khidir itu membakar perahu nelayan yang akan digunakan untuk mencari ikan. Nah,
Ketika itu Nabi Musa nggak sabar, tanya kenapa? Ternyata ilmunya di balik itu perahu itu akan disita oleh raja yang zalim. Kasihan nanti tidak bisa mencari apa lagi, maka lebih baik dirusak kapalnya supaya tidak digunakan. Jadi itu salah satu ilmu itu adalah dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Selanjutnya, mari kita lihat lagi kenapa kita harus istiqomah terhadap majelis ilmu. Al-Furqan surah 25 ayat 28. Jadi dengan datang ke majelis ilmu dapat kawan yang baik. Kita sedang mencari kawan yang baik di antara kita, dan mudah-mudahan kawan ini akan berlanjut. Ini pentingnya adalah ketika nanti kita di surga misalnya, saya nggak lihat Pak Eno dulu yang rajin sekali di masjid, yang mengingatkan pada jamaah, ya Allah kenapa? Oh ternyata masih mampir di satu tempat yang lain, belum bisa masuk surga. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah gabungkanlah, tariklah Pak Eno ini ke dalam surga. Itu dikabulkan oleh Allah. Jadi pentingnya majelis ilmu itu kita mencari kawan yang baik supaya kita teringat nanti seandainya kita di surga, teman yang baik itu tidak ada, kita bisa minta kepada Allah. Itulah pentingnya majelis ilmu itu. Ya, jadi Al-Furqan 25 ayat 28. Mari kita lihat sebentar biar kita tahu semuanya. Al-Furqan ayat 28. Kita lihat ayat 28 seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalilan. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi ini penyesalan lagi di dalam neraka. Dia menyesal, sekiranya saya tidak menjadikan si fulan itu kawanku, saya tidak masuk neraka. Kira-kira begitu. Jadi ini diingatkan di dalam Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah masih dalam Al-Quran. Kita hadir di majelis ilmu itu adalah sebagai adab kebiasaan yang bangga terhadap Al-Quran, atau bahasa Arabnya itu faroh itu bangga dengan Al-Quran kita. Jadi itu suatu mukjizat yang diberikan kepada Nabi yang tidak diberikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Kenapa? Karena tantangannya sudah beda. Umat Nabi Muhammad ini umat yang sedunia, sedangkan Nabi-Nabi itu beserta yang diutus itu hanya untuk masyarakat setempat saja. Tapi Nabi Muhammad ini tantangannya luas, maka itu adalah diberikan Al-Quran yang tadi isinya itu 3 petunjuk, rincian dari petunjuk, dan Al-Furqan atau pembeda. Jadi itu intinya adalah demikian. Mari kita lihat adab bangga terhadap Al-Quran itu dikisahkan, dinukilkan oleh surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 57, 58 dan 59. Faroh itu adalah bangga bukan karena sombong. Jadi itu penjelasannya. Mari kita lihat sejenak surah Yunus, surah yang ke-10 surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 57. Ayat 57 artinya adalah demikian: wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Itu ayat 57-nya. Kemudian 58-nya kita lihat, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya adalah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini untuk
kita jiwa bangga terhadap Al-Quran atau Farok. Dan ayat yang 59 adalah, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kami jadikan bagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Jadi untuk menunjukkan bahwa kita harus tegas membedakan mana yang halal dan haram, tetapi jangan sebaliknya, yang sudah dihalalkan oleh Allah diharamkan, dan yang sudah diharamkan oleh Allah dihalalkan. Itu menjadi peringatan bagi kita. Karena Nabi juga sudah pernah diingatkan oleh Allah SWT ketika beliau setelah berkunjung dari salah satu istrinya, kemudian beliau pulang kembali, ternyata beliau tidak selera makan. Ternyata beliau menyatakan, saya tadi diberikan minuman di sana yang saya jadi lupa semuanya. Akhirnya Nabi menyatakan, kalau begitu saya harapkan minuman itu. Tapi kemudian Jibril turun menegur, Nabi tidak boleh mana yang sudah dihalalkan oleh Allah diharamkan. Jadi itu adalah begitu. Baik, itu surah Yunus 57, 58, 59. Mari kita lihat makna faroh atau bangga itu di dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 36. 27 ayat 36 ya. An-Naml ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Sulaiman qala Walamma jaa Sulaiman qala atubidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Artinya, maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Ini adalah dinukilkan dari kisah ketika utusan Ratu Balqis menghadap Sulaiman dengan memberikan hadiah. Nah, Nabi Sulaiman adalah nabi yang ditakdirkan oleh Allah kaya raya, jadi tidak memerlukan apapun selain dari Allah saja. Jadi karena itu maka itulah bangganya kita dengan Al-Quran, karena yang diberikan Allah itu sudah cukup. Jadi ini dari Ratu Balqis yang menurut awam itu sudah luar biasa pemberian hadiahnya, tetapi oleh Nabi Sulaiman dikatakan, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik? Jadi itu di situ kebanggaannya Faroh itu apa yang diberikan kepada kita itu oleh Allah itu lebih baik. Jadi itu kita bangganya di situ. Jadi bukan sombong, tapi kita bangga akan anugerah dari Allah. Jamaah yang kami muliakan, saya kira itu barangkali secara singkat tausiah atau kultum yang sudah disampaikan sebagai pengganti atau bandar dari Ustadz yang bertugas hari ini. Dan saya juga mohon maaf juga kepada minggu yang lalu yang saya diminta untuk menggantikan ini karena saya berhalangan nggak bisa, jadi saya mohon maaf. Baru ini bisa kembali menjumpai bergabung dengan jamaah Masjid Baitul ini. Terima kasih atas perhatian jamaah. Mohon maaf atas kesalahan perkiraan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menambah semangat ilmu kita.
Mari kita tutup taklim ini dengan sama-sama bacakan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok